Apa? Saudara-saudara sekalian, pada hari ini Senin tanggal 29 Maret tahun 2021, setelah melaksanakan ekspos yang dilaksanakan dari pukul 18 sampai dengan 22.15, tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Hulu menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama adalah Din Salihu, Kepala Desa Elara tahun 2015 dan 2016 sebagai tersangka penyalahgunaan dana ADD Desa Elara tahun 2015 dan 2016. Kemudian yang kedua, Jaber Roilatu, Kepala Desa Selasi tahun 2015 dan 2016 sebagai tersangka penyimpanan dugaan tindak pidana korupsi dana desa Selasi tahun 2015-2016. Dan yang ketiga adalah Raden Boy. Yang keempat, Yunus Erik Tanalepi. Keduanya merupakan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru Selatan yang turut serta dengan Jaber Roilatu dan Din Salihu melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana desa Elara dan Selasi tahun 2015 dan 2016. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik melaksanakan serangkaian pemeriksaan saksi dan melakukan penyitaan sejumlah dokumen, ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu kita lakukan ekspos pada malam hari ini, dan berdasarkan hasil ekspos ditetapkanlah 4 orang tersangka dengan dugaan kerugian keuangan negara untuk Selasi lebih kurang 415 juta, untuk Elara lebih kurang 400 juta, ya. Dan mungkin nanti ini bisa bertambah setelah dilakukan penghitungan oleh ahli. Demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, ini di kecamatan mana, Pak? Kecamatan Ambalo, Kabupaten Buru Selatan. Apakah mereka sudah tidak menjabat sekarang? Mereka sudah tidak menjabat, menjabat terakhir tahun 2018 dan sekarang sudah pejabat yang baru. Ya. Untuk penetapan terakhir itu berapa namanya? Kerugian keuangan negara. Untuk Desa Selasi ada 415 juta, lebih kurang 416. Kemudian untuk Elara 400 juta. 400.915.080 rupiah. Jadi kerugian negara ini berasal dari kerugian keuangan negara dari 2 tahun anggaran, ya, 2015 dan 2016. Itu untuk kedua desa. Kalau yang dua orang itu yang di PNJ, apakah mereka PNS atau bukan? Statusnya untuk Raden Boy ini sebagai tenaga honor. Yunus Erik Tanalepi PNS, ya. Jadi 2 orang ini membantu kedua kepala desa, ya, turut serta melakukan perbuatan dengan jalan mereka memalsukan, jadi membuat nota-nota pertanggungjawaban seakan-akan yang bersangkutan kedua desa ini telah melakukan pembelanjaan barang-barang. Jadi dari hasil pekerjaannya itu mereka mendapatkan imbalan dari kedua desa. Ya, kita baru mendalami kedua desa, ya, belum mendalami desa-desa lain.
Tetapi akibat dari perbuatannya itu kemudian kepala desa ini mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa untuk 2015 dan 2016 dari hasil pembuatan nota-nota yang disampaikan oleh kedua orang tersangka tadi, Raden Boy dan Yunus Erik Tanaweti. Ada tambahan Pak Kasinto, Pak Khusus? Oh iya, itu untuk penetapan tersangka ya, untuk penetapan tersangka. Dan untuk Sekilale, ini untuk Sekilale pada hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan ke lapangan, ya, melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama dengan ahli. Pemeriksaan lapangan ini untuk menghitung volume gedung kantor desa, kemudian pembangunan talud, dan yang ketiga rapat beton. Jadi ada penggunaan anggaran untuk konstruksi, terutama untuk konstruksi rapat beton, yang kedua talud, dan yang ketiga pembangunan kantor desa. Nah, kita harus membuktikan berapa keuangan negara yang dipakai untuk bangunan tersebut dan berapa yang dipertanggungjawabkan. Selisihnya adalah kerugian keuangan negara. Di samping 3 item konstruksi tadi, juga ada beberapa item pembelanjaan, ya, yang nanti akan kita konfirmasi dan akan kita konfrontasi dengan keterangan saksi-saksi dari toko-toko penjual, ya. Dan pemeriksaan saksi-saksi itu mulai berjalan dari minggu ini, ya. Terima kasih, minggu ini dan minggu depan. Nanti setelah rampung pemeriksaan kedua saksi-saksi ini, kita akan baru menetapkan tersangka untuk desa Sekilale. Desa Sekilale ini untuk dugaan tindak pidana korupsi tahun 2019 dengan nilai anggaran desa lebih kurang 2,2 miliar. Hitungan sementara tim penyidik ada lebih kurang sekitar 560 juta kerugian keuangan negaranya. Dan mungkin bisa pertama, ya, kita lihat nanti dari hasil perhitungan dari ahli konstruksi terhadap pembangunan 3 item bangunan konstruksi tadi. Berarti di luar dari yang kemarin, ini 3 produksi. Oh iya, jadi yang kemarin itu baru kita hitung dari pembelanjaan, dan jadi ada 3 modus, ya. Pertama adalah markup pembelanjaan, yang kedua kwitansi fiktif, dan yang ketiga ada pencairan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak ada pertanggungjawabannya. Gitu. Nah, dari 3 itu ditemukan kerugian keuangan negara lebih kurang 560 juta. Nah, kemudian kita minta bantuan ahli untuk melakukan penghitungan, dan nanti hasil dari penghitungan ahli ini kalau ditemukan ada kerugian keuangan negara dalam 3 kegiatan konstruksi tadi, tentu menambah jumlah kerugian keuangan negara. Sekarang berapa saksi Pak untuk desa Sekilale? Untuk desa Sekilale berapa yang sudah diperiksa? Sekitar 10 orang, ya, yang sudah diperiksa, ditambah nanti dengan saksi-saksi dari toko-toko, dari toko mebel, dari toko ATK, kemudian toko elektronik, ya, sesuai dengan pertanggungjawaban yang mereka sampaikan pada tahun 2019. Siap. Kalau soal yang tadi Pak, yang diambil, apakah mereka akan ditahan atau masih? Tentu ada proses, ya, ada proses. Kita mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, apakah kemudian nanti akan dilakukan upaya paksa berupa penahanan? Tentu lihat dari perkembangan penyidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Jadi tidak semata-mata dilakukan penahanan, tapi untuk kepentingan penyidikan, apakah perlu dilakukan penahanan atau tidak? Tentu gitu. Dan ini kan pejabatnya sudah tidak menjabat, ya. Jadi ada untuk melakukan penahanan itu ada alasan subjektif dan ada alasan objektif. Antara lain yang subjektif takut melarikan diri, melakukan perbuatan tentu kan tidak, atau menghilangkan bukti, ya. Jadi nanti kita akan kaji apakah perlu dilakukan penahanan atau tidak. Tentu dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini harus dilakukan upaya keras, ya, karena tindak pidana korupsi ini merupakan extraordinary crime, masih dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Kenapa? Karena pelaku-pelakunya yang luar biasa.
Ya, kemudian tindakan yang bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku itu untuk melakukan fight back, perlawanan ulang terhadap penegakan hukum. Gitu. Yang ketiga, tentu ada kepentingan-kepentingan besar dari pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini yang terganggu ya akibat dilakukan penindakan. Nah, oleh karena itulah masih disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Tentu terhadap kejahatan luar biasa ini tidak bisa diperlakukan seperti kejahatan biasa. Kita juga harus melakukan tindakan yang luar biasa ya, untuk baik dalam pencegahan maupun dalam melakukan penindakan. Dan terutama adalah untuk kesuksesan penanganan perkara ini sampai memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau kasus yang lain Pak, soal ini Pak, Kasatpol, apakah ada pemeriksaan lanjutan atau bagaimana? Untuk Satpol PP kita masih melakukan pemeriksaan, hanya untuk hari ini tidak terjadwal ya, karena sudah dilakukan pemeriksaan pada minggu yang lalu. Minggu ini baru kita akan melakukan pemanggilan. Ada beberapa saksi lagi, khususnya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi pada tahun 2018. Kemudian juga 2019 masih diperlukan keterangan, ada saksi yang masih kita minta keterangan untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Sementara dari hasil pemeriksaan kita menemukan ada lebih kurang 175 juta kerugian keuangan negara dari tahun 2015 dan 2019. Jadi Kasatpol juga diagenda ke minggu ini? Untuk Kasatpol nggak minggu ini. Oh, Untuk Kasatpol nggak minggu ini. oh saksi-saksi lain. Ya, untuk saksi-saksi lain. Karena sebagai saksi yang bersangkutan sudah kita minta keterangan di minggu yang lalu. Sejauh ini ada berapa saksi Pak untuk kasus PP? Untuk Satpol PP ada lebih kurang 8 saksi yang sudah dimintai ini keterangannya. Itu untuk 2015, kemudian 2019. Belum untuk tahun 2018. Lebih khusus minggu ini 2018. Untuk minggu ini ada saksi yang kita panggil untuk keterangan untuk tahun 2019 ya, berarti hari Kamis. Hari Kamis nanti ada saksi yang kita panggil untuk 2019. Cukup ya. Itu tuh apa? Oh besok ya. Oh besok ada ya. Besok ada satu saksi untuk Pol PP. Itu untuk tahun 2015 besok. 2018 ya. 2015 dan 2018. Baik. Demikian ya, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.